Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada orang yang mengalami pendarahan, lalu shock, dan yang terakhir adalah orang yang mengalami cedera pada otot rangka. Nah, silakan disimak videonya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pendarahan. Nah, banyak ya sebab pendarahan itu. Bisa jadi kita kecelakaan atau tertembak misalkan. Auzubillah. Lalu misalkan kitanya lagi mengupas bawang teriris, lalu misalkan ya banyak lah. Tapi pendarahan itu bukan tentang keluar darah doang. Maksudnya kita tergores terus luka, terus kulit kita membuka lalu keluar darah. Nah, bukan itu aja. Jadi ternyata memar juga adalah jenis dari pendarahan. Itu sebenarnya pendarahan. Jadi si jaringan darah itu atau pembuluh darah itu pecah di dalam, tapi tidak mengakibatkan si kulitnya itu membuka. Nah, ini diakibatkan oleh benturan pada benda yang tumpul. Nah, itu yang mengakibatkan memar. Tapi naudzubillah, semoga kita terhindar dari pendarahan. Pendarahan ini juga dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, pendarahan di nadi. Misalkan ya banyak ya orang bunuh diri di apa? Pakai silet, ininya disobek. Kenapa mereka pilih disobek di sini supaya lebih cepat keluar darahnya? Karena di sini di nadi ini adalah tempat jalannya darah yang paling besar. Di sini di nadi itu banyak ya. Nadi bukan di sini saja. Nah, di sini ada di leher, ada di sini. Nih, di sini. Kalau kalian pegang nih suka ada denyutnya. Nah, itu bagian dari nadi juga. Nah, itu kalau lukanya di daerah situ, keluarnya darahnya itu akan cepat seiring dengan detak jantung. Lalu darahnya itu berwarna merah terang. Nah, lalu yang kedua adalah pendarahan di vena. Nah, di pendarahan vena itu terjadi ketika pendarahannya itu selain nadi. Nah kan, ya di bagian manapun asal lukanya itu dalam. Nah, itu membuat darahnya itu keluar banyak, tapi tidak sebanyak dari yang di nadi tadi. Nah, ini warnanya itu jadi merah gelap. Yang terakhir ada pendarahan, namanya pendarahan rambut. Nah, ini pendarahan rambut ini ada di kapiler. Nah, jadi pembuluh darah itu jalannya ada ya. Kita tahu kalau jalannya darah itu seperti misalkan ini nadi, lalu bercabang, lalu itu namanya vena, dan yang seperti rambut-rambut itu adalah kapiler. Nah, kalau pendarahannya di rambut itu keluarnya itu merembes, tidak terlalu kencang, tidak terlalu cepat keluarnya itu. Dan ini diakibatkan oleh misalkan ya terjatuh. Biasa kan anak kecil lari-larian jatuh berdarah, lalu lecet. Nah, itu pendarahan rambut atau pendarahan di kapiler. Nah, bagaimana kita menolong orang yang sedang mengalami pendarahan? Nah, itu dengan 4 tahap. Yang pertama, kita harus menutup dulu jalannya darah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita cari kain atau apa, tapi yang bersih ya. Jangan sampai kainnya kotoran dari kainnya itu masuk ke dalam. Kain yang bersih ditutup ya. Lalu elevasi. Elevasi itu adalah kita mengangkat bagian yang luka itu lebih tinggi daripada jantung. Ini supaya ya kan kalau misalkan kita berdetak itu kan
darah itu memancar kemana-mana ke seluruh tubuh ya. Ini supaya darahnya itu tidak keluar banyak, maka dilakukanlah elevasi. Kalau yang lukanya itu lebih tinggi daripada detak jantung atau jantung, akan menghambat jalannya darah terlalu cepat. Kayak misalkan kita naik motor, nah motornya itu ya naik motor lah gigi 4 nanjak, itu kan bakalan lebih lambat kan daripada kita turunan. Kalau turunan lebih cepat, sama gitu juga kalau diturunin akan lebih cepat, seperti itu. Makanya dilakukan elevasi. Dan yang kedua adalah diperban, udah ditutup diperban. Dan yang terakhir adalah bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat atau puskesmas terdekat. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang shock. Nah, shock ini adalah gagalnya saluran darah atau sirkulasi darah mengirimkan darah yang ada oksigen dan nutrisi di dalamnya ke daerah-daerah yang vital, mengakibatkan shock. Orang yang shock ini suka misalkan ya yang bunuh diri, potong nadi, keluar darah banyak, terus dia pingsan dulu, meninggal. Nah, itu shock. Pas pingsannya itu shock. Nah, itu shock hypovolemic. Nah, ngomong-ngomong tentang shock hypovolemic, ini kan berarti jenis-jenis daripada shock. Nah, sebenarnya shock ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik ini disebabkan dari akibat serangan jantung atau gagal jantung. Yang kedua adalah shock hypovolemic. Shock hypovolemic ini diakibatkan oleh dehidrasi dan pendarahan yang tadi saya jelaskan. Lalu yang ketiga adalah shock anafilaktik. Namanya susah-susah ya. Anafilaktik. Nah, ini disebabkan oleh reaksi alergi. Lalu yang keempat ini adalah shock septik. Shock septik ini diakibatkan oleh infeksi. Yang terakhir adalah shock neurogenik. Sesuai namanya, neuro berarti berkaitan dengan saraf. Disebabkan oleh kerusakan saraf. Misalkan patah tulang belakang. Nah, itu bisa mengakibatkan shock neurogenik. Nah, ciri-ciri daripada shock ini ada, kita bisa lihat dari nafasnya, lalu nadinya, kulitnya, wajahnya, lalu dari matanya. Nah, kalau misalkan dari nafas, nah nafasnya ini cepat tapi dangkal. Misalkan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Lalu dari nadinya itu cepat tapi lemah. Lalu kita bisa lihat dari wajahnya itu mengalami sinosis. Nah, sinosis ini adalah kulitnya itu membiru di bagian bibir, lidah, lalu telinga. Nah, itu mengalami sinosis. Yang terakhir kita bisa cek matanya. Kita buka matanya, itu pandangannya kosong dan pupilnya itu melebar. Oh iya, satu lagi, kulitnya itu dingin. Ya, kalau kita pegang itu dingin, terus terasa lembab dan kelihatan pucat. Nah, bagaimana kita menolong orang yang sedang shock? Yaitu dengan kita membaringkan si korban itu dengan posisi telentang dan kakinya itu berada 20-30 cm lebih tinggi daripada badannya. Kenapa? Karena supaya darahnya itu mengalir ke daerah-daerah yang vital. Lalu
Bila ada pendarahan, kita kendalikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menekan titik-titik nadi. Seperti saya bilang tadi, ada nadi itu di leher, ada di apa ini namanya, jidat sini, sebelah sini, lalu di tangan, di ketiak, dan masih banyak. Itu kita kendalikan bila ada pendarahan, supaya darahnya itu tidak keluar banyak. Lalu pastikan si jalur nafasnya itu terbuka. Misalkan kepalanya itu jangan belakang gini, nggak boleh. Jadi pastikan saluran nafasnya itu tidak terganggu. Lalu jangan diberikan makanan atau minuman. Biasanya kan kalau ada orang pingsan nih, biasanya orang-orang tuh pada ngumpul terus mana minum air kasihin. Ini jangan, karena orang yang sedang shock itu dia tidak bisa mengendalikan organ tubuhnya, karena setengah sadar seperti itu. Lalu kita larikan ke rumah sakit terdekat. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan tentang pertolongan pertama pada orang yang mengalami cedera pada sistem otot rangka. Nah, kita ketahui dulu, cedera pada sistem otot rangka ini adalah cedera pada otot yang ada di rangka tubuh manusia. Ini biasa terjadi pada kaki biasanya. Ini seperti misalkan otot terkilir, sendi terkilir, seperti itu. Lalu ada patah tulang. Ya, kalau patah tulang pasti otot rangkanya juga ikut cedera. Lalu ada yang terakhir adalah dislokasi persendian. Nah, kita bahas tentang akibat dan gejala atau akibat daripada 4 jenis kerusakan sistem otot rangka tadi. Yang pertama adalah terkilir sendi. Nah, terkilir sendi ini diakibatkan karena rusaknya jaringan ikat yang ada di sekitar persendian. Nah, ini akibatnya misalkan ya, orang yang lagi main bola lalu tersliding atau jatuh, kakinya itu gini. Nah, ini terjadinya meregang, si jaringan ikat itu meregang daripada kebiasaannya. Biasanya kan ya normalnya kan cuman gitu doang, tapi ini melebihi dari itu. Jadi terjadilah bisa putus, bisa robek. Kalau robek masih bisa disembuhkan, kalau putus harus dioperasi. Nah, selanjutnya nyeri ya di bagian sendi. Lalu kalau dipegang itu pasti sakit. Lalu yang terakhir adalah warna daripada kulitnya itu merah atau biru dan bengkak. Lalu otot terkilir. Otot terkilir ini akibatnya dari misalkan kita latihan tapi tidak pemanasan, itu bisa mengakibatkan cedera otot terkilir. Karena fungsi dari pemanasan ini adalah untuk meregangkan otot supaya otot itu elastis. Si ototnya itu meregang melebihi kemampuannya, itu menyebabkan terjadinya terkilir otot. Dan kalau kita terkilir otot, itu akan mengakibatkan terjadinya sakit yang amat luar biasa. Yang terakhir adalah pastinya bengkak. Nah, selanjutnya adalah dislokasi sendi. Nah, dislokasi sendi ini disebabkan oleh benturan yang kencang, mengakibatkan si sendi ini kan sendi ya. Nah, sendi ini keluar daripada daerah yang semestinya. Harusnya kan sendi itu ada di sini, tapi
ketika terjadi benturan, nah ini kan seperti ini. Nah, sendi itu keluar dari tempatnya, sehingga mengakibatkan benjolan seperti ini. Nah, benjolan itu adalah sendi daripada tulang ini. Nah, lalu pergerakan akan terbatas. Harusnya bisa lurus, tapi kalau sendinya sudah keluar gitu akan sulit menggerakkan tangan dan sakit, pastinya sangat sakit yang teramat dalam. Lalu yang terakhir adalah kulitnya itu menjadi cenderung pucat. Nah, yang terakhir adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini disebabkan oleh lagi-lagi oleh benturan. Misalkan orangnya, ini ada kasus kakak tingkat saya, itu dia sedang latihan jatuhan bantingan. Dalam pencak silat itu ada yang namanya teknik bantingan. Nah, dimana saat itu dia jadi yang dibanting. Nah, dia itu ketika dibanting, dia menolak untuk jatuh. Jadi dia menahan badannya itu dengan tangannya, satu tangan. Maka itu terjadi penekanan yang kencang pada otot. Jadi keluar dari batas elastisitas tulangnya, yang mengakibatkan tulangnya itu patah. Nah, itu adalah patah tulang dalam. Ada juga patah tulang luar. Nah, kalau patah tulang luar itu kulitnya itu tulangnya itu sampai menonjol keluar. Sampai keluar tulangnya itu ada kelihatan tulang di sini. Nah, itu bisa diakibatkan oleh misalkan nauzubillah. Misalkan tangan ini ada sedang seperti ini, lalu ada ya suatu benda yang jatuh, langsung mengenai tangan. Sedangkan di sini ada pembatas dari misalkan tembok. Sudah pasti keluar itu ke tulangnya. Tuh cedera patah tulang luar. Nah, tanda-tanda daripada patah tulang ini kita bisa lihat bila dipegang itu nyeri dan kaku. Lalu perubahan bentuk pada bagian yang patah. Yang ketiga adalah bengkak dan memar. Lalu yang keempat adalah terdengar suara terdengar suara bila digerakkan tuh, kayak krik gitu, krik yang ngilu. Lalu yang terakhir adalah mungkin terlihat bagian yang patahnya itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menolong orang yang mengalami cedera pada otot rangka. Yang pertama, menolong orang yang terkilir pada sendinya. Nah, itu kita lakukan sesuai dengan seperti menolong orang yang patah tulang dalam, yaitu dengan pertama kita ada singkatannya RICE, RICE. R itu rest. Nah, istirahatkan bagian yang terkilir. Lalu yang kedua ice, berikan kompres air dingin pada bagian yang terkilir. Lalu yang keempat adalah kompres. Kompres ini adalah kita pakai pembalut yang ketat, yang kencang pada bagian yang terkilir, dibalut seperti diperban seperti itu, tapi bahannya itu seperti karet. Dan yang keempat adalah I atau elevasi. Misalkan terkilirnya itu di bagian kaki, persediaan kaki, kita lakukan elevasi, yaitu dengan mengangkat kaki lebih tinggi daripada badan, seperti itu. Lalu alangkah lebih baiknya kita larikan ke rumah sakit atau klinik terdekat. Selanjutnya, cara mengobati orang yang mengalami dislokasi sendi.
yang sendinya itu keluar. Nah, itu ada dua opsi. Yang pertama, kita jangan menggerakkan atau memindahkan si posisi sendinya itu, lalu kita pakai bidai pakai kain dibalut ya, diangkat seperti itu, dan dibalut oleh pembalut yang seperti tadi yang digunakan untuk membalut sendi. Lalu kita rujuk ke rumah sakit supaya mendapatkan pertolongan yang tepat. Dan opsi yang kedua adalah kalau takut sih sebaiknya jangan. Itu kita menarik atau mengembalikan posisi kepala sendi itu ke mangkoknya kembali. Jadi ditarik seperti semula lagi, lalu dibidai lagi, dibungkus oleh pembalut lagi, lalu kita larikan ke klinik atau rumah sakit terdekat. Yang terakhir adalah cara menolong orang yang patah tulang. Nah, kita pakai prinsip pembidaian. Bidai itu seperti tongkat atau balok kayu yang ditempelkan di bagian yang patah. Misalkan patah di bagian tangan, misalkan ya, tangan. Nah, si bidainya itu ada di sini dan di sini. Jadi dua ya. Dua seperti ini. Lalu ditali oleh kain. Nah, ini tujuannya agar menghentikan mobilitas atau mengurangi mobilitas daripada tangan ini, supaya tidak terjadi cedera baru atau mengurangi pergerakan. Karena kalau misalkan kita patah tulang lalu banyak bergerak, itu akan menambah sakit. Kalau di bidai itu mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Setelah dibidai, kita cek kembali peredaran darahnya, apakah lancar atau tidak. Apakah kita membidainya itu terlalu kencang yang menyebabkan peredaran darahnya itu tidak mengalir dengan lancar, maka itu harus diperiksa dan larikan ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Oke, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian paham dan bisa membantu pada kondisi-kondisi di mana kalian menemukan orang yang mengalami kejadian-kejadian seperti tadi. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.